Jadi ada satu fenomena nih Pak Agung. Satu klien bisnisnya untung tapi nggak ada uangnya. Bisnisnya secara laporan untung. Untung banyak. Untungnya banyak. Gurih ya. Gurih. Tapi nggak ada uangnya. Secara cash nggak ada. Oke, menarik ini. Sementara satunya lagi Pak. Bisnisnya rugi tapi cashnya banyak. Oh. Ceritanya beliau itu datang dengan nangis-nangis. Oke. Karena ternyata 2,5 tahun itu delay gak bisa bayar supplier. Ketika kita lihat hutang ke suppliernya itu 4,4 M. Wow, itu retail Bu ya? Iya, kok bisa 4,4 M itu delay 2,5 tahun. Berarti udah cenut-cenut kan Pak Agung. Bukan hanya bisnisnya yang rungkat, akhirnya jadi buronan Bu Ana ya? Iya, ada satu keluarga buronan. Masya Allah. Buronan satu keluarga dan itu masih di tahun kedua, masuk tahun ketiga Pak Agung. Dari bisnisnya itu dimulai, kan singkat banget itu. Singkat banget. Nah ini berarti problemnya di apa? Case pertama ini problemnya Rekod ya, baik bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah semakin panas setelah bahas tentang keuangan keluarga Bu Ana. Iya, UUD ya Pak Agung. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Karena gimana ya Bu ya, itu adalah uang memang bukan segala-galanya. Ya, tapi segala-galanya butuh uang. Ya, ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Nah teman-teman yang punya bisnis ini kan Bu, apa ya, harus, kalau namanya uang itu kan apa ya, jantungnya bisnis itu ya. Jadi bahan Darahnya bakarnya bisnis, ya. di darahnya bisnis. Kita juga harus aware terhadap keuangan. Dan Bu Ana ini banyak banget ini kalau saya lihat. Jadi di podcast sebelumnya kan Bu Ana bilang kliennya banyak, kemudian juga ada berbagai macam keuangan. Kita mau ini Bu, minta nasihat lah sama Bu Ana. Barangkali di antara apa ya, orang yang ditanganin itu ada case-case yang menurut Bu Ana itu insightful untuk kita bahas di sini Bu Ana. Jadi ada satu fenomena nih Pak Agung. Satu klien bisnisnya untung tapi nggak ada uangnya. Bisnisnya secara laporan untung. Untung banyak. Untungnya banyak. Gurih ya. Gurih. Tapi nggak ada uangnya. Secara cash nggak ada. Oke, menarik ini. Sementara satunya lagi Pak. Bisnisnya rugi tapi cashnya banyak. Kalau saya kayaknya pilih yang kedua gak apa-apa deh. Bisnisnya rugi tapi... Kalau saya pilih yang ketiga Pak. Oh ketiga, ada yang ketiga. Bisnisnya untung, uangnya juga banyak. Wah ya saya cocok Bu Ana. Saya gak jadi pilih yang kedua, pilih yang ketiga. Pilih yang ketiga. Oke. Terus gimana tadi Bu? Kita mau yang pertama dulu berarti? Oke, jadi yang pertama tadi bisnisnya untung tapi duitnya gak ada. Iya. Ceritanya beliau itu datang dengan nangis-nangis. Karena ternyata 2,5 tahun itu delay gak bisa bayar supplier. Ketika kita lihat hutang ke suppliernya itu 4,4 M. Wow, itu retail Bu ya? Iya, retail. Retail di bidang apa ini Bu kalau boleh tahu? Retail di bidang pertanian. Oke, toko pertanian. Kok bisa 4,4 M itu delay 2,5 tahun. Berarti udah cenut-cenut kan Pak Agung. Pasti udah ditagihin sama supplier, malu, risih, sedih, galau. Pasti udah 2,5 tahun itu beliau. Iya. Dan beliau itu bingung mau nutup tokonya, malah nanti buat bayar apa gitu kan. Sedangkan rame tokonya Pak Agung. Omsetnya bagus. Terus kemudian kita coba cek, datangi. Terus kita cek waktu itu kita lihat softwarenya bermasalah. Lalu untuk tahu cepat data yang benar kita langsung ganti dengan software kita. Nah waktu diganti dengan software kita lakukan stok komenam barang. Kemudian kita lakukan cut off di nerajaknya. Berapa nih uang yang ada sekarang, stoknya ada berapa, piutang ada berapa, validasi utang piutang dilakukan, kemudian inventarisir peralatan dilakukan. Ketemulah Pak neraca bisnisnya kayak gimana. Nah ternyata di situ Pak kita menemukan bahwa cashnya nggak ada. Nah kemudian stok barangnya banyak Pak. Piutangnya gede Pak. Nah kemudian peralatan wajar. Nah itu hutang dagangnya tadi 4,4 M. Hutangnya lain nggak ada Pak. Modal awal lupa. Nah, kan udah bertahun-tahun bisnisnya. Ketika kita tahu seperti itu, nah ini sebenarnya barangnya banyak, tapi seringkali mengeluh si klien ini tidak punya barang fast moving Pak. Padahal barangnya banyak stoknya. Ternyata ketika kita cek barang yang banyak itu no sale, tidak laku sama sekali dalam beberapa kurun waktu dan slow moving, sehingga
menggunung barang yang slow moving sama no sell, tapi yang fast moving, middle movingnya nggak ada. Jadi jadi seret kan putaran omsetnya. Terus coba saya flashback ke beberapa bulan sebelumnya, ketika musim tingginya omset ya, peak seasonnya di mana gitu. Ternyata waktu peak season itu bisa net profitnya 300 juta Pak per bulan. Wow, gede Sebenarnya bagus kan, gurih ini bisnisnya. Kenapa tapi cashnya nggak ada? Ternyata cash nggak ada itu karena mandek di barang yang tidak laku. Kemudian cash nggak ada itu juga mandek di piutang. Piutangnya yang gede. Dan piutang yang gede itu 75% macet. Udah berapa tahun nggak bisa ditagih lagi, nggak bisa bayar. Nah ini ternyata menghambat cash flow-nya. Jadi bisnis itu sebenarnya menguntungkan, tapi cashnya nggak ada. Lantas apa Bu yang bikin dia kok tidak menyadari atau tidak tahu bahwasannya dia belanja barang-barang yang slow moving? Nah biasanya karakter pembelian di toko pertanian Pak Agung itu musiman. Misalnya berapa bulan sebelum musim tanam itu prinsipal pabrik-pabrik obat pertanian itu memberikan promo besar-besaran kepada toko pertanian. Kalau beli dalam jumlah sekian, mereka bisa dapat hadiah itu, bonusnya itu umroh sekeluarga, mobil. Iya menarik banget ya Bu. Liburan ke luar negeri, ke Paris, ke Jerman. Terus ada yang kasih hadiah itu sepeda motor yang besar-besar gitu. Yang apa itu? Motor gede gitu ya? Motor gede-gede itu. Kemudian ada klien saya itu punya TV LCD yang 60 in lebih itu. Gede banget itu ada 10. 10. Itu hadiah-hadiah kayak gitu. Nah, itu ternyata didapat dari pembelian yang besar. Pembelian barang yang besar itu karena tergiur hadiah tadi, ternyata daya jualnya tidak sebesar pembelian mereka. Di musim tanam berikutnya, Pak, obat itu sudah tidak laku lagi. Ganti lagi obat baru, merek mereka ikut lain. lagi program baru lagi. Sampai akhirnya uang mereka itu mandek di barang itu tidak laku gitu. Nah ini unik juga godaannya ya, di situ. Ini berarti problemnya di apa? Case pertama ini problemnya di keuangan karena gini, ke saat supplier nagih itu uangnya nggak ada. Karena barangnya, uang yang misalnya supplier yang nagih itu barangnya fast moving. Nah uangnya itu dibelanjakan uang yang untuk barang slow moving. Akhirnya kan mandek di itu. Paham Bu? Maksudnya gini, itu kan sebuah hasil ya, sebuah result. Uang nggak ada ketika supplier nagih itu adalah sebuah result dari sebuah keadaan yang disebabkan dari kondisi apa terhadap proses keuangan yang dia disebabkan oleh tadi Pak. Ketika dia belanja banyak, barangnya belum laku tapi harus bayar, maka dia bayar. Ya. Artinya dia tidak mengetahui produk, sebenarnya dia mengetahui produk fast moving dan slow moving. Dia tahu sebenarnya Bu ya? Tahu, tapi atau tergiur sama hadiah tadi Pak. Keinginan pengusaha itu mengambil keputusan bisnisnya tidak berbasis data. Maksud saya itu berarti sebenarnya kan penyebabnya itu. Iya, kalau dia lihat ternyata kebutuhan dia untuk barang fast moving apa. Terus kemudian alokasi pembelanjaan, alokasi keuangan di pembelanjaan fast moving lebih difokuskan, lebih diprioritaskan. Terus kemudian membeli barang baru, produk baru dengan mengambil kuantitas penjualan yang tinggi, itu juga harus nengok dulu ada cashnya untuk alokasi ke situ enggak. Kalau enggak ada ya jadinya uang penjualan fast movingnya dikorbankan buat bayar yang tadi slow moving. Yang slow moving. Aku paham. Jadi dampak dari sebuah pembelian yang tidak berdasarkan data ya seperti itu gitu Bu ya. Nah ini kayak harusnya berdasar data, tapi berdasarkan keinginan ya, yang betul. Keinginan teriming-iming oleh hadiah tadi. Oke. Nah, paham. Ini ternyata tidak terjadi hanya di 1 atau 2 toko. Banyak Bu ya. Banyak yang seperti itu. Bahkan yang angkanya lebih gede dari itu banyak. Terus lantas contoh yang tadi Bu, yang kita sudah masuk tadi yang pertanian tadi. Terus solusinya gimana biasanya Bu Ana? Waktu itu yang kita solusikan itu adalah kita harus punya fresh cash. Setidaknya untuk belanja fast moving. Walaupun untuk kebutuhan 3 hari atau 4 hari aja. Sampai segitunya ya. Nah ketika harus mendapatkan fresh cash, kita mau gak mau nih ngintip nih.
Hartanya klien ada apa aja. Saya bilang tunjukkan saya hartanya Bapak ada apa aja gitu. Tunjukkan lemari sertifikat Anda gitu. Enggak Bu ya? Oh, jangan kalau itu Pak. Jangan ya. Nanti di sekolahin itu sertifikat udah pinter-pinter Pak. Oke. Berarti apa yang ditunjukin waktu itu? Waktu itu ditunjukin mobil. Saya akhirnya Pak mobilnya 1 aja jangan 3 Pak. Kebanyakan betul, Pak ini. Ya gitu betul. Ya. Mobil pengiriman 4, 2 aja Pak. Kita efisiensi. Kemudian cabang itu kita lihat performanya, apakah dari income statement laporan laba ruginya bagus atau enggak. Ternyata ada cabang yang minus, itu langsung di cut. Oh dia ada cabang juga. Iya ada beberapa cabang. Oke. Nah akhirnya dari situ ada cash yang diputar dikit-dikit. Oh dari pencairan aset-aset yang selain dagang berarti selain aset dagang Bu ya? Iya, dari selain jual aset peralatan aset ya. peralatan yang dijual. Cuman aset bisnis juga kan. Iya, tapi okay. dioper dari alat menjadi barang. Fresh cash, ya, yang menjadi fresh cash terus biar bisa belanja fast moving. Lalu dengan seperti itu fast jadi kayak bikin pre-order ada petani butuh apa baru dibelanjain. Jadi yang penting tangkap aja penjualan putar secepat-cepatnya kayak gitu. Nah kita coba bikin untuk 8 bulan atau 1 tahun ke depan setelah kita tanganin itu ada momentum peak season enggak gitu Pak. Nah alhamdulillah itu deket Pak sama momentum peak seasonnya. Kalau peak season pertanian itu saat apa Bu? Saat panen? Musim mau tanam. Oh mau tanam. Ya atau musim tanamnya. Oke. Nah itu akhirnya kita coba kasih semangat ya Pak. Ini kalau kita disiplin, pengeluaran keluarga tidak melebihi profit atau kita buat angka cukup dulu, ini bisa nanti 1,5 tahun lah selesai Pak. Udah yang bisa bayar piutang semua. tadi yang ke supplier tadi. Itu juga kita coba angsur dikit-dikit supaya kita dapat suplai barang lagi dikit-dikit. Walaupun kayak membangun trust lagi gitu. Nah alhamdulillah kita buatkan angka cukup juga. Jadi relate sama yang tadi podcast kita sebelumnya yang angka cukup tadi. Betul, kita buatkan angka cukup walaupun keluarga itu emang sudah terbiasa pengeluarannya besar. Oke. Tapi bisa Bu ya? Bisa alhamdulillah. Jadi sampai Bu Ana ini anaknya mau pengen ini boleh nggak boleh. Ini pengen keluar negeri dulu nggak boleh, keluar desa aja. Umroh saja nggak boleh. Bu Ana ini pengennya tahun ini ibunya mau umroh nggak boleh. Belum cukup belum gitu ya. Saya bilang nggak boleh saya bilang. Alhamdulillah kita pantau untuk pertumbuhan neracanya yang kita perkirakan 1,5 tahun selesai. Alhamdulillah di bulan 10 sudah di titik 0. Oh alhamdulillah. Ya karena ada fresh cash masuk lumayan besar waktu itu. Jadi 1 cabang yang kita tutup dijual Pak. Oh jadi ada asetnya langsung jadi uang. Jadi uang walaupun tidak sepadan ya dengan piutangnya. Tapi alhamdulillah bisa buat running. Berarti kalau aset ditutup itu kayak jual rugi gitu Bu ya. Barang-barangnya atau aset-asetnya yang di cabang itu ya Bu ya. Itu dijual tanahnya aja Pak. Oh tanahnya yang dijual. Tanahnya dijual, barangnya tarik lagi ke pusat. Oh. Gitu. Bu Ana kalau yang mengatasi no sell tadi gimana? Apakah dibiarkan atau diobrol atau apa? Nah kemarin itu kita bikin promo bundling kayak di minimarket modern gitu ya Pak. Oh oke. Bundling. Jadi misalnya kalau lagi butuh obat pertanian untuk mencegah jamur kaplak gitu ya Pak. Itu kita promo bundlingkan dengan semprotan kayak itu Pak, alat semprot. Karena banyak juga alat semprot yang ini. Kayak tebus murah kita kayak gitu juga. Terus pakai pembinaan gapotan. Pembinaan melalui gapotan yang sebenarnya permasalahan di petani itu bisa dikasih dengan obat yang sudah ada. Tidak perlu mendatangkan obat baru terus. Gitu. Tetap ada cara kreatif untuk menjual yang no sell itu menjadi sell. Dan yang paling harusnya dilakukan awal itu adalah mengajukan retur kepada supplier. Walaupun kalau retur karena pembelian udah berhadiah ya Pak, itu agak sulit sih sebenarnya. Karena hadiahnya udah dinikmati gitu. Masa barangnya mau diretur. Iya. Bu Ana berarti kalau kayak gitu kan menguraikan masalah yang sangat besar secara keuangan. Berarti dapat persentase berarti Bu Ana ya? Persentase apa ya? Persentase margin ngitung gitu. Bantu ngitung aja ya. Nah kan Pak Agung bilang kalau persentase uangnya dikit pahalanya banyak gitu kan Pak. Kalau uangnya persentasenya banyak pahalanya juga banyak gitu kan. Insya Allah amin. Saya yang boleh itu Bu. Yang persentase banyak dan pahalanya banyak. Betul. Oke. Lanjut yang kedua Bu Ana. Yang kedua tadi kan. Yang kedua,
uangnya banyak. Uangnya banyak. Cashnya banyak. Tapi bisnisnya rugi. Bisa rugi. Wah ini gimana cashnya Bu Ana? Sebenarnya beliau itu bergelimang harta gitu ya. Wah bergelimang. Bahasanya enak nih. Bergelimang harta. Betul lah. Siap. Karena rumahnya 4 gitu kan. Rumahnya bagus-bagus. Ini retail juga Bu? Retail juga. Oke, ini retail apa? Pertanian juga. Wah, sepertinya retail pertanian itu menjanjikan Bu Ana ya. Iya betul. Bisa jadi seperti itu. Asal sama sih mengelolanya keren gitu, insya Allah bagus. Retail pertanian lagi. Ya. Oke. Beliau itu mengundang saya dengan judul yang tidak jelas. Kenapa Pak bisnisnya? Nggak tahu Bu Ana, hatiku nggak penak. Pokoknya Bu Ana kesini dulu gitu. Bu Ana ketemu orang-orang kayak gitu di mana Bu Ana ya? Jadi kita kan bikin kelas. Jadi dari video pertama pecah telur, banyak yang pengen belajar. Saya itu awalnya dari pagi sampai sore itu menjelaskan hal yang sama sampai suaranya habis gitu kan. Akhirnya kita bikinin kelas gitu Pak. Oke, dari situ akhirnya dari peserta kelas itu komunitas biasanya gitu ya. Kan jadinya aku bermasalahnya di sini gitu. Tapi ngurai sendiri kok nggak bisa gitu. Akhirnya itu datang aja Bu Ana. Pokoknya hatiku rapenak gitu. Oh, pengen manggil Bu Ana aja gitu ya. Kalau sama Bu Ana kayaknya adem gitu ya. Semoga gitu. Terus gimana Bu? Tapi saya yang adem Pak. Oh, saya dijemput sama Pak Juru baru gitu Pak. Tapi bukan panas jero Bu ya? Ternyata itu yang bikin panas jero beneran. Karena Pak Jeronya. Jadi karena kasnya banyak. Terus saya coba langsung cek. Pak ayo cut off dulu, kas ada berapa, stok 6 kayak gitu-gitu kan. Jadi cut off itu mungkin yang belum paham adalah tutup buku Bu Ana ya. Tutup buku. Walaupun itu tidak waktunya tutup buku. Oh walaupun tengah bulan. Walaupun tengah bulan atau saat itu. Langsung kita pengen tahu nih kondisi neraca cut off aja. Umumnya kan tutup buku itu akhir bulan Bu Ana ya. Akhir tahun ya. Tapi kita sewaktu-waktu. Yang penting kita pengen tahu. Udah kita cut off dulu ya Pak. Kita validasi kas, validasi barang, validasi utang piutang kayak gitu tadi. Inventarisir alat. Kita bentuk neraca simple. Biasanya cut off itu berapa lama Bu Ana kalau toko gede ya? Biasa berhari-hari ya? Kalau stok barangnya udah valid, tinggal validasi kas, kita duduk bareng Pak, di rekening ada berapa, fisik ada berapa, tinggal gitu aja kan. Yang lama kan itu validasi stok itu Bu ya? Iya, biasanya kalau stoknya belum valid, kita datang untuk membantu stok opnam dulu. Oh iya, kalau udah datanya valid, udah. Baru kita ke validasi kas, hutang sama piutang. Oh iya. Nah dari situ kita lihat neracanya, oh ini kasnya 2M gitu Pak. Loh banyak gitu. Banyak gitu kasnya kan. 2M bergelimang harta tadi ya, kan bergelimang Pak. Harta. Terus waktu itu kalau nggak salah stok barangnya 2,9M. Ya oke. Piutangnya 3,9M. Oh lebih banyak piutangnya. Ya betul. Peralatan wajar sih, ada beberapa armada pengiriman itu wajar. Nah kemudian hutang dagangnya Pak. Itu kalau dibayar dengan stok barang sama kas itu ini Pak kurang. Hutang dagang itu berarti kan hutang ke supplier. Oke, piutang berarti lah. Bukan, piutang kan berarti customer hutang ke kita kalau piutang. Oh, kalau paham saya piutang itu piutang kita ke apa namanya? Ke supplier. Nah, itu hutang dagang. Ya, hutang dagang. Nah, kita lihat itu enggak kurang Pak kalau uang ditambah barang buat bayar hutang. Kurang. Masih ngambang. Ya masih kurang. Berarti harus piutang macetnya itu dicairkan supaya bisa bayar ini gitu. Piutang itu yang pelanggan beli ke kita tapi belum bayar. Oke. Nah dari situ sebenarnya masih karena kasnya banyak ya itu is oke aja sih gitu. Modalnya juga gede karena dan saya melihat di ekuitas modal awal itu udah tergerus Pak. Jadi misalnya waktu itu modal awalnya 5M. Oh. Ketika total aset dikurangi hutang dagang Pak. Itu modalnya, jadi ekuitasnya itu hartanya sekarang itu lebih kecil dari modal awal. Berarti modal udah rugi defisit lah ya. kan. Iya. Berarti dia itu banyak cashnya karena memang modalnya gede gitu Bu Ana ya? Enggak gitu juga Pak. Enggak gitu juga? Enggak. Oh dari mana dia uangnya banyak? Karena ternyata Pak dia itu dapat tempo of payment dari TOP-nya dari supplier itu 3 bulan. Sedangkan beliau jualnya tunai Pak. Oh jadi uangnya ngumpul di dia. Ngumpul maka uangnya banyak. Kayak case saya dulu berarti Bu Ana. Oh gitu ya. Makanya tadi saya bilang yang nomor 2 kayaknya punya kecenderungan nomor 2. Saya dulu gitu juga sama-sama. Iya. Itu Pak menakutkan, dipeluk hawa nafsu Pak. Itu namanya dilema dunia.
kita mau beli ada gitu kan. Karena orang belinya di kita Tapi cash. benarnya ini uangnya siapa Iya, gitu ya. ternyata uangnya supplier yang mengendap di kita kan. Nah itu juga kalau saya lihat ini untuk mapping pembayaran tagihan 1 bulan ke depan aja masih aman cashnya gitu Pak. Jadi nggak masalah dengan cash. Tapi kenapa ada defisit? Yeah. Itu membuat saya lihat laporan Keuangan. laba ruginya. Ya, oke. Dari laporan laba ruginya ternyata minus Pak tiap bulan. Tapi beliau nggak tahu minus. Dia nggak punya laporan keuangan Bu Ana? Punya tapi nggak bisa baca Pak. Oh, Jadi sebenarnya adminnya bikinin, tapi beliau udah nggak tahu. tulisan minus gitu sebenarnya. Udah. Tapi dia nggak paham gitu ya. Tulisannya ngeplus Pak. Oh, nge-plus. Tapi ada beberapa pengeluaran yang tidak masuk di dalam laporan laba rugi itu. Dan itu adalah liabilitasnya si ownernya. Ya, liabilitas kehidupannya dia yang Iya, kayak jadi dia beli-beli itu nyedot tadi. uang bisnis keluar untuk beli aset pribadi. Beli kayak tadi beli Pajero atau beli bangun rumah yang rumahnya 4 tadi. Betul, Bu di Ana. situ ada cicilan mobil Pak, ada cicilan rumah, ada cicilan tanah gitu kan. Jadi cicilan kehidupan pribadi ditanggungkan cicilan perusahaan. Betul. Nah Oke. akhirnya seolah-olah bisnis itu rugi. Padahal sebenarnya bisnisnya juga masih untung gitu Pak. Oh. Nah ternyata oke. kalau dikurangi dengan cicilan itu jadi minus, Minus, gitu. Nah oke. itu yang membuat ekuitasnya tadi defisit Pak. Siap. Nah, terus kita Bagi lihat nih berapa? kenapa laporan laba ruginya itu kok jadi minus, ternyata kan nggak minus sebenarnya. Sebenarnya untung, cuma untuk membiayai lifestyle owner jadi minus gitu kan. Betul. Oke, terus saya gimana? tanya, ini kenapa kok ada cicilan Pajero 1, Pajero 2 gitu kan. Yang tadi panas jebol-jebol Iya, panas buat jebol-jebol jemput saya beneran ya. itu. Iya. Nah ini kenapa Pajeronya 3 Pak? Yo, 1 buat istri Bu, satunya buat saya, satunya lagi buat jemput Bu Ana. Gitu. Jemput barang kan jarang-jarang. Oh nggak itu cuma tiap sekali hari. itu aja Iya. gitu kan. Iya. Ternyata ya itu tadi tidak kuat melihat saldo yang terlalu tinggi Pak. Oh, dia anggapnya profit ada uang berarti sama dengan profit gitu Bu Ana ya. Untung dia punya Nurul Pak tadi. Nurul. Jadi bukan di luar Nurul tapi di dalam Nurul kan. Oh gimana tuh gak paham? Bukan di luar nalar tapi di dalam nalarnya beliau itu merasakan ada yang nggak beres di dalam bisnis makanya saya. dia manggil Bu Ana tadi. Dengan yang alah. tidak ada judulnya. Ya udah lah pokoknya hatiku nggak penak. Pokoknya nggak gitu. penak. Alah. Nah, Geng. Nah itu enak Pak kalau yang itu. Kan cashnya ada ya Pak. Cashnya ada. Yuk Pak segera kembalikan harta bisnisnya. Terus sama baliknya ya kita ajarin untuk buat angka cukup. Iya. Gitu lagi. Kembali lagi ke tema yang podcast pertama. Kalau yang teman-teman masih bingung bagaimana menentukan angka cukup, lihat podcast sebelumnya. Betul. Nah karena bukan hanya pebisnis yang butuh angka cukup. Iya. Bahkan orang profesional itu juga butuh angka cukup. Iya. Bahkan ibu rumah tangga yang hanya mengelola nafkahnya suami butuh juga bikin angka cukup gitu kan. Oke Bu Ana. Nah itu berarti gimana selesainya Bu Ana? Jadi kayak padahal ini Bu Ana ya, pelajaran paling dasar yang saya ingat-ingat dari Bu Ana adalah bahwa kalau kita mengelola bisnis harus memisahkan antara uang bisnis sama uang Kasir sama uang kasur. Uang kasir sama uang kasur. Padahal ini udah gede loh Bu Ana. Dia fundamental masih bisa tertabrak gitu Bu Ana ya. Iya, tadi Pak. Yang matanya itu hijau kan Pak Leo lihat, saldoku berapa miliar rekeningku. Kan pas buka saldonya segitu kan Pak. Iya. Pajurunya lewat. Oh mampir. Kayak ngedek bakso aja Bu Ana. Mampir Pajero 2. Dan itu juga banyak yang terjadi seperti itu Pak. Oke. Banyak biasanya apa ya Pak? Kayak mendadak gitu loh. Iya. Pertama buka bisnis. Iya. Terus 3 bulan, 6 bulan selanjutnya langsung rumahnya baru, mobilnya baru, semua anaknya ini kasih mobil, ini yang mobil, ini mobil. Nah itu kayak gitu. Ternyata yang dipakai adalah uang supplier. Supplier yang mengendap di rekeningnya dia. Betul, karena tadi tempo pembayarannya panjang. Ada satu case lagi, lanjutannya dari itu tapi beda orang. Ini enggak mau dilanjutin dulu ini ya, selesainya bagaimana? Itu orangnya yang itu jadi masa tempo pembayaran yang supplier tadi Pak. Iya. Itu yang case lain ya. Tapi sama dengan yang ini. Itu tiba-tiba supplier itu mengubah tempo yang 3 bulan itu menjadi 2 minggu. Oh. Langsung kan putaran dananya, putaran keuangannya langsung pendek. Jadi langsung seret gitu ya. Iya, langsung gelagapan.
Langsung. Ini yang orang ini tadi? Bukan, Oh, yang beda lain. lagi. Kalau beliau enak menyelamatkannya. Oke, enaknya gimana Bu Ana? Coba. Enaknya tinggal tobat Pak gitu. Oh, tinggal tobat aja. Tobat, bikin angka cukup, Tobat. miliki yang angka cukup tadi. Oke. Yang lain dijual, masukkan ke bisnis lagi. Oh, mobilnya akhirnya dijual. Iya. Sebagian. Terus saya malah bilang, kalau sudah seperti itu Pak, harusnya jenengan itu 3 bulan lagi udah punya cabang lagi 1. Oh. Karena cukup Pak untuk create 1 cabang. Dengan tempo pembayaran sepanjang itu berarti kita kalau mau create toko, modalnya itu dari supplier bukan dari kita kan. Wong barangnya dari supplier aja segitu gitu. Tapi itu juga bukan perkara yang mudah loh Bu Ana. Itu bagi ego sangat susah loh Bu Ana untuk menjual aset yang tadi yang udah dimiliki. Iya betul. Kalau sudah sampai ke situ silakan. Itu pilihan. Kalau mau pusingnya lebih lama, tahan dulu asetnya. Saya bilang gitu. Oke. Kalau mau pusingnya cepat selesai ya itu. Dikasih perbedaan-perbedaan ya Bu Ana. Ada nggak Bu Ana opsi lain selain menjual aset gitu? Ada sih. Jenengan terima dengan kondisi ini. Menerima kondisi pusingnya bahwa lebih lama gitu. Iya, bahwa cash ini untuk bayar ini nanti kurang. Kalau sewaktu-waktu supplier ini berubah kebijakan tadi memperpendek tempo, bisa gelegepan Pak. Tapi sekedar jenengan tahu Pak. Nanti jenengan pas kejadian atau apa, jenengan udah tahu bahwa Pak sekarang ya Pak ingat Pak, uang di rekening itu bukan uang Bapak, tapi uangnya supplier. Kan sebenarnya nggak urgent beliau itu. Menjual aset juga nggak urgent. Cuman beliau tobat aja, tahu bahwa ini salah. Ini bukan uang saya gitu aja, tobat aja. Siap. Gitu. Kalau yang kedua Bu Ana, ya ini yang menarik kayaknya. Yang kedua ini problemnya sama, tiba-tiba supplier memendekkan jatuh temponya dari 3 bulan menjadi 2 minggu. Kali ini bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya waktu itu karena uang supplier sudah kadung jadi sawah, kadung jadi rumah, akhirnya pada waktu yang singkat tidak bisa membayar supplier dan suppliernya trustnya udah nggak ada, maka isi rumah yang dibawa Pak. Mobilnya dibawa, kulkasnya dibawa, gitu. Terus akhirnya masih nggak cukup, buronan jadinya. Waduh, iya. Sampai segitunya Bu Ana ya. Inilah kita itu kalau bisnis ya, godaannya itu hawa nafsu. Sebenarnya kita itu kapasitas kita ngejalanin bisnis itu di titik berapa sih? Kalau kita ngelihat angka 2M benar-benar nyata di depan mata gitu misalnya, apakah kita masih tegak berdiri dengan prinsip atau kita udah mulai goyang beli ini beli itu. Nah itu sebenarnya kapasitas kita itu di situ. Kalau kita punya kapasitas wadah kita, diri kita itu kapasitasnya di 1M, itu bisa loh sama Allah dikasih, dicoba sama Allah dikasih 2M, memutar aset 2M, bisa kelimpungan gitu. Maka sebenarnya berilmu, disiplin ilmu itu akan membuat kita kapasitasnya jadi besar. Dan tadi ya, dan beriman. Karena kalau beriman tahu mana yang benar, mana yang enggak. Kalau Allah enggak suka segala sesuatu yang berlebih-lebihan, maka kita juga jadi ingat itu nanti enggak sukai Allah loh gitu. Menurut saya insightful itu Pak Agung. Iya betul. Berarti tadi aku masih penasaran. Berarti bukan ketika kita salah mengelola uang, yang tadi kayak case yang ketiga tadi yang dipendekkan masa temponya, bukan hanya bisnisnya yang rungkat, akhirnya jadi buronan Bu Ana ya? Iya, ada satu keluarga buronan. Masya Allah. Buronan satu keluarga, dan itu masih di tahun kedua, masuk tahun ketiga Pak Agung. Dari bisnisnya itu dimulai, kan singkat banget itu. Singkat banget. Iya, karena privilege-nya beliau tuh banyak ya. Jadi ketika di tahun pertama beliau mulai merintis bisnis, marketnya berkembang bagus. Kemudian karena privilege-nya banyak, relasinya banyak, maka banyak prinsipal yang percaya untuk dia jadi distributor. Nah ketika dia ada distributor, dari situlah godaan cash yang menumpuk tadi loh. Akhirnya silau. Tapi memang wajar Bu Ana ya, kayak biasanya jatuh tempo pembayaran ke supplier 3 bulan itu memang wajar di dunia pertanian, toko obat pertanian. Ada sih yang seperti itu Pak Agung, tergantung mungkin tingkat relationship-nya, tingkat lobby-lobbynya gitu. Powernya. Umumnya berapa? 1 bulan?
Oh, kalau pertanian memang 2-3 bulan juga. Oh, memang Iya. umum ya di situ ya. Kecuali ada beberapa mungkin kan punya regulasi sendiri kan, setiap prinsipal mereka menetapkan bahwa toko ini bisa kita kasih tempo berapa, ini kasih tempo berapa kayak gitu. Kalau yang wajar sih sebenarnya 1 bulan Pak Agung. 1 bulan. Ideal lah ya, 1 bulan itu ideal. Kalau mungkin retail sembako lebih pendek lagi, cuma 2 minggu kayak gitu. Bu Ana, closing statement. Kita telah banyak case-case itu atau banyak dari case yang Bu Ana temui di dunia ini yang telah Bu Ana coaching atau dampingi dan sebagainya. Terkait keuangan, closing statementnya Bu Ana apa? Uang itu sebagian dari rezeki, tapi rezeki bukan hanya uang. Artinya ada rezeki lapang, uangnya banyak. Enak kan? Enak banget itu Bu Ana. Ada rezekinya sempit, uangnya banyak. Artinya seperti koruptor, uangnya banyak, tapi dia nggak bisa menikmati karena jadi diperiksa terus, ketakutan, kecemasan. Ada orang yang kaya bisa beli sate, tapi gara-gara asam urat kolesterol nggak bisa makan sate. Nah, jadi ada rezeki lapang, kemudian uangnya banyak. Ada rezeki sempit, uangnya banyak. Ada rezeki lapang tapi uangnya sedikit. Orang-orang bapak-bapak petani di desa, mereka uangnya sedikit tapi rezekinya lapang sehingga hidup mereka tentram, kecukupan. Walaupun uangnya sama kita, mungkin lebih banyak kita, tapi ternyata rezekinya lapang mereka. Ada lagi orang rezekinya sempit, uangnya juga sedikit. Wah, iku nggak penak kayaknya Bu Ana. Nggak penak di temen ya. Jadi teman-teman, ketika uang bukan rezeki, uang itu bagian dari rezeki, tapi rezeki bukan hanya uang, maka pengelolaan terhadap uang ini kita benar-benar harus disiplin. Disiplin keuangan, disiplin pencatatan diawalinya. Kemudian disiplin analisa, karena percuma punya pencatatan, punya laporan, tapi tidak bisa membaca laporan keuangan. Dan itu sebenarnya kalau kita ambil bahwa Allah tidak suka yang berlebih-lebihan, itu cukup bagi kita mengamankan kita. Dan ketika kita ingat bahwa harta yang kita punya itu akan ditanya, dapatnya dari mana, dengan cara seperti apa, dibelanjakan untuk apa. Maka ini menjadi perhatian khusus bagi kita pengusaha muslim terutama, bahwa mempertanggungjawabkan keuangan di dunia adalah belajar mempertanggungjawabkan harta di akhirat. Aku jadi merinding jadinya ya. Terima kasih Bu Ana atas nasihat yang luar biasa. Semoga kisah-kisah yang disampaikan Bu Ana menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih Bu Ana. Sampai jumpa di next episode lagi dengan Guayeng, dengan tamu yang lain dan juga dengan Bu Ana. Siap. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.